Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para PNS buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Kali ini saya akan sedikit mengulas atau memprediksi alur cerita buku harian seorang istri buat episode nanti malam, yang tentunya semakin seru untuk kita lihat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan diusahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman antara para fans buku harian seorang istri dengan Bang Mimin. Nah guys, di adegan pertama kita disuguhkan dengan adegan yang dimana kali ini keluarga Buana dibikin heboh, yang dimana kali ini Suketi disangka dekat atau mengganggu Roni Buana, dan Suketi pun dituduh oleh Livia untuk menggodai Roni Buana. Di situ pun ternyata Suketi yang kena imbas dari Mama Farah, yang dimana kali ini Mama Farah bilang kepada Suketi kalau Roni itu membawa nama keluarga Buana dan membawa nama Buana. Jangan sampai membuat onar dan kedengar orang lain kalau kamu selingkuh bersama Roni Buana. Di situ pun ternyata Suketi hanyalah terdiam dan hanyalah meminta maaf kepada Mama Farah, karena bukan maksud untuk selingkuh bersama Mr. Ronai, tapi saya ada tujuan. Nah guys, di adegan selanjutnya mari kita lihat di mana adegan kali ini pas di mana ada kebaikan, disitulah pada ada kejahatan, yang dimana kali ini kejahatan pun akan menabrak kebaikan, yaitu Lia akan ditabrak oleh Alia. Ada saja ya, di situ ada kebaikan, di situ ada kejahatan juga. Tak bosan-bosan kebaikan harus dijahatin dan kejahatan haruslah dibaikin. Dan disitu pun ternyata Lia pun terpingsan, dan disitu pun Alia bersama Priska pun sangatlah kaget dan sangatlah datang keluarga. Untungnya disitu Lia pingsan, Alia bisa kabur, dan disitu pun ternyata Alia masih bisa selamat oleh warga di situ. Nah, di adegan selanjutnya juga mari kita lihat di mana kali ini Fajar telah menunggu sebuah kedatangan calon istrinya, yaitu Lia, yang dimana kali ini Lia akan ditunggu sampai jam 12 keputusan memakai cincin pernikahannya. Dan disitu pun ternyata akan rujuk kembali Lia bersama Koko. Tapi di situ Koko ada aja halangannya, yang dimana kali ini Koko pasti tertabrak oleh Alia. Di situ pun ternyata Alia pun tak tanggung jawab. Di situ pun ternyata Koko pun dibawa ke rumah sakit, dan di situ Fajar tidak bisa menelpon Lia karena Lia belum datang dari pagi sampai tengah hari juga. Nah, di sini Suketi dan bersama Nana pun sangatlah bekerja sama untuk bisa mendapatkan cincin dari Roni tersebut ya guys. Di situ pun ternyata Roni pun diluluhi oleh Nana, dan di situ pun ternyata Roni pun diusap-usap oleh Nana. Di situ pun ternyata Roni pun didorong oleh Suketi agar jatuh dan bisa mengambil cincin tersebut, tapi malah Roni malah kabur dan malah teriak. Dan di situ pun ternyata Mbak Liviul pun takutnya datang dan takutnya juga salah paham. Nah, mari kita lihat juga di mana kali ini Nana juga meminta bantu kepada Krisa Dewa, yaitu Pasya, untuk mendapatkan sebuah cincin yang bermilik Fajar di tangannya Roni Buana. Dan di situ pun ternyata Pasya pun langsung siap-siap untuk datang untuk mengambil sebuah cincin itu tersebut. Dan di situ pun ternyata pasti ada aja kebaikan dihalang oleh kejahatan. Nah, di situ pun ternyata Roni pun mengeluarkan jurus, dan situ percuma Pasya kan jago berantem ya guys. Di situ pun ternyata Pasya pun sekali ninju aja Roni sudah ngejongkeng dan sudah meminta maaf kepada Pasya, dan kalung itu tidak mau diberi. Tapi di situ Pasya memberi pelajaran lagi kepada Roni agar bisa dikasihkan cincin tersebut, tapi cincin tersebut dikasihkan oleh Kevin Arganta. Nah, di situ pun ternyata Kevin Arganta bersama Pasya pun setelah itu berantemlah. Tapi di situ ternyata Kevin Arganta kemampuannya cuma hanya segitu, karena Pasya sangatlah jago. Di situ pun ternyata cincin tersebut dapat oleh Pasya, dan Pasya pun langsung kabur dari mereka berdua. Kalau tidak pasti mereka akan kembali ambil cincin tersebut. Dan di situ pun ternyata
Pasya pun langsung OTW menemui Nana, yang dimana kali ini Nana pun sangatlah bahagia setelah cincin tersebut dapat dari Roni tersebut ya guys. Dan disitu pun ternyata Nana pun sangatlah bahagia karena pasti Kak Fajar bersama Lia akan rujuk kembali kalau setelah ada cincin tersebut ya guys. Nah disitu pun ternyata mari kita lihat di mana kali ini Pasya pun juga sangatlah bahagia mendengar perkataan Nana tersebut agar pas Fajar bersama Lia bisa kembali lagi untuk bisa rujuk kembali bagaikan suami istri lagi kayak waktu dulu. Tapi disitu Pasya pun tidak mengantar Nana untuk ketemu Lia, tapi Pasya meninggalkan Nana begitu saja. Untungnya disitu juga Nana tidak kepalingan lagi, dan disitu pun ternyata Nana pun sangatlah selamat dan cincinnya pun masih ada. Nah disitu pun mari kita lihat Lia pun dibawa ke rumah sakit karena pingsan di jalan. Disitu pun ternyata Lia pun dibawa oleh sang ibu-ibu penolong dan sangatlah baik. Di situ pun ternyata Lia pun sudah sadarkan diri, dan di situ pun ternyata Lia akan memaksakan diri untuk ketemu Mas Fajar sebelum jam 12. Di situ pun ternyata Fajar pun akan mengambil keputusan untuk pergi ke danau karena menunggu Lia tidak ada. Tapi di situ ternyata Fajar pun mengambil alih lagi. Gimana kalau saya menunggu sebentar, itu juga tidak akan memakan waktu. Nah guys, kayaknya segitu dulu ulasan alur cerita buku harian Senang Istri buat episode nanti malam. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya kepada teman kalian agar channel ini berkembang dengan lebih baik. Dan kita akan juga semoga buku harian Senang Istri berada di nomor rating 1. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita doakan juga semoga buku harian Senang Istri baik-baik saja dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Segitu dulu. Saya Nur Gandiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.